Get it when I get back. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Anak soleh-solehah yang lagi di rumah saja, bagaimana kabarnya? Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak soleh-solehah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 pelajaran 8 yang bertemakan senangnya berakhlak terpuji. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Senangnya berakhlak terpuji. Manusia memiliki kewajiban beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan manusia di dunia ini tidak ada yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, hendaknya manusia memperbanyak amal sebagai bekal kehidupan di akhirat. Salah satu bentuk amal soleh yang dapat dikerjakan adalah menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dengan perilaku terpuji. Perilaku terpuji adalah perilaku yang baik. Di antara perilaku terpuji yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu berbaik sangka, simpati, bersikap toleran, hidup rukun, serta hormat dan patuh kepada kedua orang tua, anggota keluarga, dan guru. Berbaik sangka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka artinya duga atau taksir. Berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Seorang siswa harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru, atau teman. Berpikir positif adalah perilaku terpuji. Lawan kata baik sangka adalah berburuk sangka atau prasangka. Siswa yang baik akan menghindar sangka buruk terhadap orang lain. Mari sama-sama kita simak Al-Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka pemakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Al-Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 12. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita agar menjauhi prasangka buruk. Jangan mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain, karena apa yang kita sangka-sangkakan belum tentu kebenarannya. Di samping itu, diri kita belum tentu lebih baik dari
diri orang yang lain yang kita jelek-jelekan tersebut. Perilaku baik sangka merupakan perilaku terpuji yang mengandung banyak manfaat. Oleh karena itu, berbaik sangka harus dibiasakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh penerapan perilaku berbaik sangka. Yang pertama, Syabila selalu berbuat baik kepada teman dan tetangga. Yang kedua, Daru memahami temannya, yaitu Rudi menolak bermain karena ternyata Rudi sedang sakit. Yang ketiga, uang Alif hilang, tetapi dia tidak menuduh teman-temannya yang mengambil. Dia lebih berpikir kalau uangnya tertinggal di rumah. Yang keempat, Diana mengerjakan sholat dengan ikhlas karena berpikir atas segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Yasmin sedih karena ibunya sakit, tetapi ia tetap sabar dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera menyembuhkannya. Simpati. Simpati diartikan sebagai keikutsertaan seseorang dalam merasakan perasaan orang lain, seperti senang, sedih, susah, gembira, dan lain sebagainya. Contoh, saat kita mengetahui orang lain mendapat musibah dan kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Contoh simpati. Yang pertama, jika kamu melihat seorang kakek yang ingin menyeberang jalan, hendaknya kamu bergegas membantunya dengan menyeberangkannya. Yang kedua, menjenguk teman yang sedang sakit. Yang ketiga, membantu teman dan orang yang tertimpa musibah. Yang keempat, turut berduka cita atas meninggalnya seseorang. Yang kelima, mengucapkan selamat kepada teman yang sedang berbahagia. Yang keenam, menghibur teman yang sedang bersedih. Bersikap toleran. Toleran adalah sikap tenggang rasa, menghargai, membiarkan, atau memperbolehkan orang lain untuk berpendapat atau berpendirian yang berbeda dengan dirinya. Perilaku toleran hanya berlaku pada urusan duniawi, sedangkan untuk urusan akidah tidak ada toleransi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kafirun bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam mengikuti tata cara peribadatan agama lain. Setiap penganut agama harus yakin sepenuhnya dengan ajaran dan kepercayaannya, sehingga dengan tulus menghayati agama tersebut. Selain itu, kita tidak boleh saling memaksa untuk mengikuti suatu agama. Contoh toleransi. Yang pertama, setiap muslim harus bersikap tegas dalam mempertahankan akidah dan keyakinan sebagai muslim. Yang kedua, sikap tegas itu harus disampaikan dengan cara yang baik agar tidak menyinggung perasaan orang lain yang berbeda keyakinan. Yang ketiga, tidak bersedia berkompromi dalam hal akidah dan keyakinan dengan dalil dan alasan apapun. Yang keempat, bersikap saling menghormati dan menghargai terhadap sesama, meskipun terdapat perbedaan satu sama lain. Hidup rukun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun artinya baik, damai, dan tidak bertengkar. Perilaku berbaik sangka, simpati, dan toleran merupakan bagian upaya menerapkan hidup rukun. Arti hidup rukun. Hidup rukun adalah menjaga hubungan baik dengan sesama, tidak bertengkar dengan orang lain, dan saling tolong-menolong. Hidup rukun memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, membina hubungan baik. Yang keempat, saling menghormati. Dan yang kelima, saling menyayangi. Hidup rukun memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya pertengkaran. Yang kedua, hidup dalam keluarga menjadi harmonis. Yang ketiga, hidup menjadi aman. Yang keempat, hidup menjadi tentram dan damai. Dan yang kelima, memperkokoh persatuan dan kesatuan. Hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Manusia hidup di dalam masyarakat.
manusia berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya seperti orang tua, guru, dan anggota keluarga. Dalam interaksi terhadap sesama, agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki rasa hormat, sayang, dan patuh. Contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, memberi salam, meminta izin dan mencium tangan orang tua ketika hendak berangkat sekolah. Yang kedua, mendoakan orang tua setelah sholat. Yang ketiga, perintah orang tua untuk belajar sungguh-sungguh, tidak banyak menonton TV, dan tidak banyak bermain game. Yang keempat, meminta izin terlebih dahulu jika ingin bermain ke rumah teman. Yang kelima, perintah orang tua untuk mengerjakan sholat dan bangun pagi hendaknya dituruti. Sedangkan contoh hormat dan patuh kepada guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika bertemu guru, memberi salam kepada guru lalu mencium tangannya. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru di kelas. Yang ketiga, saat belajar tidak boleh banyak bercanda di dalam kelas. Yang keempat, tugas-tugas dari guru dikerjakan tepat waktu. Yang kelima, nasihat untuk kemajuan siswa-siswi harus dipatuhi. Yang keenam, larangan guru agar tidak mencoret-coret dinding kelas, tidak berkelahi dengan teman, atau mengganggu teman di kelas hendaknya dipatuhi. Berikutnya, contoh hormat dan patuh kepada sesama keluarga. Yang pertama, jika bertemu saudara atau famili yang lebih tua, seperti kakek, nenek, paman, bibi, atau kakak, hendaknya memberi salam dan mencium tangannya. Yang kedua, mematuhi setiap nasihat kebaikan dari anggota keluarga yang lebih tua. Yang ketiga, terhadap adik yang lebih muda hendaknya disayangi. Dan yang keempat, tidak menghidupkan radio atau TV keras-keras di saat ada orang atau keluarga, adik, kakak, atau nenek yang sedang sakit. Nah, anak soleh-solehah, mulailah saat ini kita sama-sama memperbaiki diri kita agar terhindar dari sifat-sifat yang jelek dan senantiasa kita melakukan sifat-sifat yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita dalam perilaku kebaikan. Demikian pelajaran kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.